sahabat Raja Wali, jumpa kembali bersama saya Armosa Pasaribu. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, kali ini saya membahas topik munculkanlah kreativitas berpikir Anda dengan kecerdasan emisional. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, pada season yang lalu saya mengatakan orang yang memiliki kecerdasan emisional adalah orang yang memiliki tingkat IQ yang tinggi dan tingkat motivasi dirinya yang baik atau tingkat motivasi dirinya yang tinggi pula. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, mengapa judul ini harus saya kaitkan kepada judul yang lalu? Karena saya ingin menjelaskan sebenarnya bagaimana dan ada apa di dalam kecerdasan emisional seseorang. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, kecerdasan emisional itu ada 5 elemen di dalam diri setiap orang. Nah, elemen-elemen itu harus kita lihat satu persatu, harus kita jelaskan satu persatu, sehingga peran yang menjadi daya dorong, peran yang menjadi kekuatan sistematik berpikir, peran yang menjadi satu kekuatan motivasi, peran yang menjadi sesuatu kesan yang menyangkut empati diri, serta peran keterampilan sosial dari ketajaman dan kecerdasan emosional seseorang di dalam sistematik pola dia berpikir. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, kecerdasan emosional tidak terbentuk begitu saja pada diri setiap orang. Kecerdasan emosional itu wujud dari kemampuan seseorang mengelola kemampuan dari 2 sisi yang ada dalam dirinya. Karena di dalam kecerdasan emosional ada 5 elemen yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Apa saja 5 elemen di dalam kecerdasan emosional setiap orang? Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, pada sisi kecerdasan emosional setiap orang terdiri dari 5 elemen, yaitu yang pertama, kesadaran diri. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri itu adalah semakin tinggi seseorang mampu mengelola persoalan yang dapat dia putuskan secara baik, semakin tinggi, semakin hebat, semakin kuat tingkat kecerdasan emosional pada diri orang tersebut. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, jadi kalau kita mau melihat ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan emosional, maka lihatlah pada saat dia melihat suatu masalah di depannya, pada saat dia menangani satu masalah yang akan dia putuskan dengan cepat, tepat, benar, dengan penuh daya analisa, semakin kuat
dia menghadapi suatu masalah, semakin dalam dia memahami persoalan masalah tersebut, maka semakin hebat, semakin tinggi, semakin mampu dan semakin kuat keberadaan kecerdasan emosional yang ada pada diri seseorang. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, selanjutnya ada yang namanya regulasi diri. Tadi kita yang pertama, pada elemen pertama adalah kesadaran diri. Yang kedua, apa yang terdapat di dalam kecerdasan emosional seseorang? Yaitu regulasi diri. Orang yang memiliki kecerdasan emosional, orang yang selalu mengutamakan pola berpikir, mengutamakan langkah berpikir sebelum berbuat dan sebelum bertindak. Ini jelas seseorang yang memiliki kekuatan IQ yang tinggi, orangnya selalu berjalan dengan pikirannya melihat sesuatu masalah. Jadi bila kita ingin melihat bagaimana inspirasi itu masuk ke dalam diri kita, disitulah otak menetapkan bagaimana langkah yang harus saya lakukan, bagaimana hal-hal tersebut harus saya lalui, dan bagaimana pula hal-hal tersebut harus saya selesaikan. Regulasi diri, cara otak kita, cara kemampuan alam berpikir kita dengan sistematika dari logika, daya, IQ pada diri setiap orang yang lebih mengutamakan sistematika berpikir, menentukan arah dan tujuan, sehingga pada satu tuntasnya ide itu terwujud, ide itu terbentuk menjadi satu karya. Dia menerapkan kemampuan pola berpikir, memaparkan sesuatu, baru mengeksekusi, bertindak untuk menjalankan apa yang diciptakan dan apa yang telah ditentukan di dalam alam sistematika berpikirnya. Sudah dua elemen yang saya sampaikan kepada para sahabat. Sahabat Raja Wali Channel yang berbahagia, kita selalu mendengar kecerdasan emosional, tetapi kita tidak bisa membayangkan sebenarnya kecerdasan emosional itu berbentuk, beralur, bermula, dan endingnya itu bagaimana. Kalau kita melihat tipikal ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional, orang yang bisa membaca dan menangkap suatu keadaan dari cara berpikir dan pola berpikir seseorang, dia bisa menangkap dan bisa membaca arah kemana orang itu berbicara. Nah, itu ada kaitannya dengan motivasi diri. Kecerdasan emosional di dalamnya ada motivasi diri. Pada season yang lalu saya mengatakan, tidak mungkin orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi bila tidak memiliki motivasi yang baik. Itu yang saya katakan. Nah, sekarang saya menjelaskan mengapa ya di dalam kecerdasan emosional ternyata ada motivasi diri. Sesuatu yang masuk, sesuatu ide yang datang, ilham yang masuk ke dalam alam pikiran manusia, pengendaliannya harus melalui kesadaran diri, regulasi diri, dan motivasi diri. Kenapa? Karena antara dorongan IQ, kemampuan berpikir,
dan sistematik berpikir menciptakan ide yang datang di dalam alam pikiran kita, tidak mudah kita terjemahkan, tidak mudah kita uraikan. Di situ perlu sinergi yang sama kekuatannya antara kesadaran diri, regulasi diri, motivasi diri, bekerja mengemas hal-hal yang terbentuk di dalam alam pikirannya, hal-hal yang terbentuk di dalam jiwa pribadinya, untuk menjadikan suatu ide atau ilham yang masuk di dalam alam pikirannya menjadi satu karya yang memiliki nilai education, budaya, sosial, atau yang lainnya. Sahabat Raja Wali Channel yang saya hormati, yang keempat ada empati, dan yang kelima ada yang namanya keterampilan sosial. Baik sahabat, untuk empati diri dan kecerdasan, keterampilan sosial akan saya lanjutkan di episode berikutnya. Sampai ketemu kembali bersama saya Armo Sapasaribu di Raja Wali Channel. Bye.